8, 7 per 8, 3 per 8. Ini merupakan pecahan yang berpenyebut sama, yaitu penyebutnya sama-sama 8. Tinggal kita lihat saja pembilangnya. 6, 7, 3. Berarti kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Berarti yang dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang perbandingan pecahan. Pada kali ini kita akan membahas tentang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan kita ada dua jenisnya. Yang pertama, pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut berbeda. Dalam mengurutkan pecahan berpenyebut sama, tinggal kita lihat saja pembilangnya. Kalau sudah sama penyebut, kita lihat pembilangnya. Kita urutkan, tergantung kita urutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Jadi kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita lihat saja pembilangnya untuk soal 1 dan soal yang kedua. Sedangkan untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda, caranya kita urutkan dulu, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu kita samakan ketiga pecahannya. Setelah sama, lalu kita lihat pembilangnya, lalu kita urutkan, boleh dari yang terkecil maupun yang terbesar. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas ke contoh soal. Soal yang pertama, 6 per 8, 7 per 8, 3 per 8. Ini merupakan pecahan yang berpenyebut sama, yaitu penyebutnya sama-sama 8. Tinggal kita lihat saja pembilangnya, 6, 7, 3. Berarti kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Berarti yang dari yang terkecil ke terbesar, yaitu yang paling kecil yaitu 3. Berarti yang pertama yaitu 3 per 8. Setelah itu 6 per 8. Dan yang terakhir adalah 7 per 8. Karena penyebutnya sama, tinggal kita lihat aja, kita ambil dari angkanya atau pembilangnya yang paling kecil, yaitu 3, lalu 6, lalu 7. Jadi mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar, untuk soal yang pertama 3 per 8, 6 per 8, 7 per 8. Jadi urutan soal yang pertama 3 per 8, 6 per 8, 7 per 8. Sedangkan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu kita ambil aja yang besarnya lagi, 7 per 8, 6 per 8, dan 3 per 8. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Untuk contoh yang pertama, untuk pecahan yang berpenyebut sama, yaitu 8. Ketika kita lihat pembilangnya yang paling kecil, berarti 3 per 8, lalu setelah itu 6 per 8 dan 7 per 8. Urutan dari yang terkecil ke terbesar, lalu yang terbesar ke yang terkecil. Yang kita lihat yang paling besar adalah 7 per 8, setelah itu 6 per 8, lalu 3 per 8. Bisa dipahami ya adik ya untuk contoh yang pertama. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 5 per 11, 4 per 11, dan 10 per 11. Masih pecahan yang berpenyebut sama. Berarti kita lihat
pembilangnya yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 4 per 11. 4 yang paling kecil. Lalu setelah 4 adalah 5. 5 per 11. Yang terakhir adalah 10 per 11. Jadi untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil yang ke terbesar dari soal nomor 2, yang paling kecil adalah 4 per 11, lalu 5 per 11, dan 10 per 11. Karena penyebutnya sama, tinggal kita lihat saja pembilangnya yang paling kecil, yaitu 4, lalu 5, lalu 10. Sedangkan untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar yang ke yang terkecil, yaitu yang paling besar adalah 10 per 11, lalu 5 per 11, dan 4 per 11. Jadi pahami ya adik-adik ya, untuk pembahasan soal yang kedua. Dari yang terkecil ke yang terbesar, kita lihat pembilangnya yang paling kecil, yaitu 4. Berarti 4 per 11, lalu 5 per 11, dan terakhir 10 per 11. Sedangkan mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita lihat yang paling besar pembilangnya, yaitu 10 per 11, lalu 5 per 11, dan 4 per 11. Dari pembahasan soal 1 dan 2 bisa dipahami ya, yaitu mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Tinggal kita lihat saja pembilangnya. Kalau mintanya yang paling kecil, kita lihat pembilangnya yang paling kecil, lalu kita urutkan ke yang terbesarnya. Sedangkan apabila yang terbesar ke yang terkecil, kita lihat pembilangnya yang paling besar. Paling besar. Lalu kita urutkan. Sampai di sini bisa dipahami ya dari ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Untuk pembahasan soal yang ketiga, yaitu pecahan yang berpenyebut berbeda. Caranya kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 3 per 4, 5 per 6, 1 per 2. Berarti kita ambil penyebutnya, yaitu per 12. Caranya seperti ini. 12 bagi 4. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Lalu untuk yang kedua, 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 adalah 2. 2 kali 5, 10. Jadi 5 per 6 sama dengan 10 per 12. Caranya 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Jadi 10 per 12. Lalu untuk yang 1 per 2, 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Jadi 6 per 12. Setelah sama penyebutnya, lalu kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke terbesar. Kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Berarti yang terkecilnya adalah 6 per 12. Berarti yang paling kecil adalah 1 per 2. Lalu setelah itu 9 per 12, yaitu 3 per 4. Lalu yang terakhir adalah 10 per 12, yaitu 5 per 6. Jadi urutan pecahan dari soal nomor 3 dari yang terkecil ke terbesar adalah 1 per 2, 3 per 4, dan 5 per 6. Begitu juga kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil yaitu 1 per 2, berarti yang terbesarnya adalah 5 per 6, lalu 3 per 4, dan 1 per 2.
Bisa dipahami ya Dede ya untuk soal nomor 3. Caranya kita samakan dulu penyebutnya, yaitu sama-sama penyebutnya 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Lalu untuk yang kedua 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Lalu yang ketiga 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. 6 per 12. Lalu kita urutkan pecahannya dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 1 per 2. Karena yang terkecil adalah 6 per 12, berarti 1 per 2. Lalu setelah itu 9 per 12, yaitu 3 per 4. Dan yang terpaling besar adalah 5 per 6, yaitu 10 per 12. Lalu kita urutkan juga dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesarnya adalah 5 per 6. Setelah itu 3 per 4 dan 1 per 2. Bisa dipahami adik-adik ya untuk pembahasan soal yang ketiga. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, yaitu 2 per 3, 10 per 12, dan 3 per 4. Yaitu sama-sama kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 8 per 12. Lalu untuk 10 per 12 lagi. 12 bagi 12, 1. 1 kali 10, 10 per 12. Lalu 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Jadi 9 per 12. Kita ulang lagi caranya. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 8 per 12. Lalu yang kedua 12 bagi 12, 1. 1 kali 10, 10. 10 per 12. Lalu yang ketiga 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 9 per 12. Lalu kita urutkan lagi bilangannya, pecahannya dari yang terkecil ke terbesar. Yang paling kecil adalah 8 per 12, berarti 2 per 3. Lalu setelah itu 9 per 12, berarti 3 per 4. Lalu yang paling besar adalah 10 per 12. Jadi untuk soal nomor 4, urutan pecahan dari yang terkecil yang terbesar adalah 2 per 3, 3 per 4, dan 10 per 12. Lalu kita urutkan pecahan dari yang terbesar. Lalu urutan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu terbesarnya adalah 10 per 12. Lalu 3 per 4, dan yang paling kecil adalah 2 per 3. Dari pembahasan soal nomor 4 bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut untuk contoh yang ke-5. Untuk contoh yang ke-5, yaitu 7 per 10, lalu 2 per 5, dan 1 per 2. Itu contoh yang kelima, yaitu 7 per 10, 2 per 5, dan 1 per 2. Lalu caranya kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 10, 5, dan 2. Berarti penyebutnya bisa 10. 10 dibagi 10, 1. 1 kali 7, 7. Lalu yang kedua 10 dibagi 5, 2. Kali 2, 4. 4 per 10. Lalu 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Jadi
7/10 sama dengan 7/10. Kita samakan penyebutnya. 2/5 menjadi 4/10. 1/2 menjadi 5/10. Lalu kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Terbesar ke terkecil. Paling besar adalah 7/10. Lalu setelah itu 5/10 yaitu 1/2. Lalu yang paling kecil adalah 2/5. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil dari soalnya nomor 5 adalah 7/10 yang paling besar, lalu 1/2, dan yang paling kecil adalah 2/5. Lalu kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang paling kecil adalah 2/5. Lalu 1/2, dan yang paling besar adalah 7/10. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Untuk contoh yang kelima. Mudah-mudahan dari contoh 1 sampai dengan contoh yang kelima adik-adik bisa memahami tentang mengurutkan pecahan. Nah, ingat, pecahan apabila pecahan yang berpenyebut sama, tinggal kita lihat pembilangnya. Lalu apabila diminta dari yang terbesar ke terkecil, kita lihat pembilangnya yang paling besar. Lalu kita urutkan ke yang paling kecil. Apabila yang diminta dari yang terkecil ke terbesar, kita lihat pembilangnya dari yang paling kecil ke yang paling besar, kita urutkan. Sedangkan apabila mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda seperti contoh 3, 4, dan 5, caranya kita samakan dulu penyebutnya ketiga pecahan tersebut. Setelah sama penyebutnya, lalu bisa kita urutkan apabila dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke terbesar. Ingat, untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda, harus kita samakan dulu penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, coba ada dikerjakan 2 buah soal latihan di kertas buramnya dulu atau di buku latihan adik-adik. Yaitu soalnya 2 buah soal. Yang pertama yaitu 5/12, 8/12, dan 3/12. Silakan adik-adik urutkan dari terbesar ke terkecil maupun yang terkecil ke terbesar. Sedangkan contoh latihan yang kedua yaitu 15/18, lalu 7/9, dan 4/6. Jadi silakan adik-adik kerjakan dulu di kertas buramnya. Boleh di kertas latihan, buku latihannya juga boleh. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan adik-adik tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah. Latihan yang pertama yaitu pecahan yang berpenyebut sama. Tinggal kita adik-adik lihat juga pembilangnya 5, 8, dan 3. Sedangkan soal latihan yang kedua yaitu pecahan yang berpenyebut berbeda yaitu 18, 9, dan 6. Nanti kita samakan penyebutnya menjadi 18. Lalu setelah sama penyebutnya, lalu adik-adik silakan adik-adik urutkan dari yang terbesar ke terkecil maupun dari yang terkecil ke terbesar seperti contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu mengurutkan pecahan. Semoga video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.